persiapkan alat-alat pancing kalian ya, alat-alat pancing kita, dari jalan pancing, segala macamnya, pokoknya peralatan semuanya kita persiapkan. Lalu siapkan umpan pancingnya, tentunya umpan pancing ya gitu. Lalu setelah itu umpannya kita bacakan ya, minimal 3 kali ataupun 7 kali ataupun 9 kali ya, terserah dengan keikhlasan hati Anda ya, keikhlasan hati saudara-saudara kita ataupun semuanya. Nah, few moments later. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Syekul di channel saya Ahmad Syekul. Nah, kali ini video saya akan memberikan satu ijazah yang pernah saya janjikan kepada saudaraku dimanapun berada, tentang doa ataupun japa mantra untuk mancing ya, doa ataupun japa mantra mancing dalam versi bahasa Melayu Jambi. Nah, dalam bahasa Melayu Jambi ini ada ketentuan dan syarat yang harus dijalankan. Nah, ya, jadi harus ada syarat yang harus dijalankan. Karena apa? Untuk mendapatkan ilmu yang saya berikan, yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, itu adalah tentang ilmu bagaimana caranya kita untuk bisa hoki dalam memancing. Nah, doa ini ataupun japa mantranya ya, dalam bahasa orang Jawa itu japa mantra ataupun doanya itu kita bacain ya, kita bacakan ke umpan yang ingin kita gunakan untuk memancing. Nah, syarat yang harus kita jalankan pertama ya, yang pertama tentunya adalah kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saat kita bepergian mancing itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya untuk meminta kita diberikan rezeki yang berkah. Salah satunya dengan pancing tadi. Nah, dengan ilmu mancing, ya mudah-mudahan yang biasanya ya teman-teman atau rekan-rekan yang tidak hoki dalam mancing, dengan doa ataupun dengan japa mantra ini ya, dalam bahasa Melayu ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan ataupun diberikan hoki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saat Anda memancing ya, pertama Anda memancing itu pertama harus bertingkah sopan dulu. Bertingkah sopan di hadapan ataupun di lokasi yang ingin kita mancing. Itu ya, jangan berkata-kata kotor ya, jangan berkata-kata kotor dan jangan bertindak semau kita. Jadi ada aturan-aturan yang harus ditaati ya. Salah satunya adalah jangan salah ya, sembarangan kita membuang air. Salah satunya adalah buang air kecil, air besar, itu tidak boleh sembarangan. Nah, tidak boleh sembarangan membuang air kecil ataupun air besar di tempat lokasi yang sekiranya untuk kita memancing. Tuh ya, itu harus diperhatikan. Nah, duanya jangan berkata-kata kotor ya. Bergurau, senda gurau dengan teman-teman boleh, tapi tidak boleh dengan kata-kata yang kotor ataupun dengan bahasa, kalau orang Jawa adalah musuh ya, nggak boleh itu. Nah, dalam bahasa artian seperti itu bisa jadi ya. Nah, karena kita nggak tahu sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita berdampingan dengan makhluk lain seperti makhluk jin dan lain sebagainya. Nah,
untuk tidak terjadi sesuatu apapun ya yang kita tidak inginkan ya, kita harus tadi pertama harus bersikap sopan walaupun tidak nampak ya, walaupun tidak berwujud, tidak wujud ya, namun mereka ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu untuk rekan-rekan kiranya mancing di lokasi yang masih wingit ataupun di hutan-hutan kecil yang belum pernah didatangi orang lain atau orang, ya itu harus bersikap sopan, dan juga jangan membuang air kecil atau air besar di sembarang tempat. Kita harus bermesi terlebih dahulu ya. Yang kedua selanjutnya yaitu persyaratannya, yaitu Anda harus saat kita mancing ya, kita baca doanya dulu, kita baca doa ataupun baca mantranya ya, kita bacakan ke umpan. Setelah kita bacakan di umpan, nah ya, bacakan di umpan itu minimal 3 kali ya, minimal 3 kali, lalu coba di umpan yang ingin kita gunakan untuk mancing. Nah, caranya setelah kita pertama kali kita dapatkan ikan yang pertama ya, dapat ikan yang pertama itu dilepas kembali ke sungai ya, dilepas kembali ke sungai ya, dengan istilahnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agar lestari dan juga agar kita mendapatkan berkah dari alam. Dan istilahnya gini, kita dapatkan ikannya yang pertama ya, ikan pertama kali kita dapatkan, kita ambil, lalu bisa digigit apanya tuh, ekornya, kita gigit ekornya, lalu kita lepas lagi ya, jadi kita kasih ke lepaskan lagi dengan ucapan ya, istilahnya dalam ucapan, saya lepaskan kamu agar kamu lestari, agar kamu bisa memberikan manfaat ke orang lain. Nah, tolong kamu panggil teman-teman kamu untuk ngumpul di tempat saya mancing. Kasih tahu teman-teman kamu bahwasanya makanan yang saya berikan adalah makanan yang sangat enak. Lalu dilepaskan. Nah, selanjutnya setelah syarat yang pertama sudah dijalankan ya, pertama, 2, dan syarat yang sudah dijalankan, lalu syarat yang ketiga. Syarat ketiga, jika kita sudah mendapatkan ikan yang banyak, itu kita tidak boleh menjual ikan di jalan. Nah, itu satunya. Tidak boleh menjual ikan di jalan. Nah, syarat yang harus ditentukan adalah jika ada ya, sedulur semuanya dimanapun berada ya, jika menggunakan doa ataupun mantra ini ya, jika mendapatkan mendapatkan ikan yang banyak, itu tidak boleh dijual di jalan perjalanan kita waktu pulang. Nah, maksudnya tuh menjual ikan di perjalanan. Jadi waktu kita mau pulang, perjalanan kita pulang, di tengah jalan langsung ada orang yang menghampiri dan mau membeli, ya itu tidak boleh diperbolehkan. Itu yang syarat yang harus dijalankan. Nah, jika sudah sampai di rumah, ya, ikannya mau diapakan boleh, mau dijual, mau dimasak, mau dikasihkan ke orang, ya terserah, nggak apa-apa. Nah itu, jadi syarat yang ini harus dijalankan, ya, harus ketentuannya harus dijalankan. Nah, syarat 1, 2, dan 3 harus dijalankan. Nah, insya Allah kalau kita menjalankannya dengan baik, ya, bertingkah laku sopan pada waktu kita berada di lokasi mancing, ya, yang sekiranya itu lokasinya agak wingit ataupun istilah dalam artian itu agak angker, ya, jangan sekali-sekali berkata kotor, terus jangan buang air sembarangan. Nah, jika terpaksa, ya harus permisi terlebih dahulu. Karena apa? Kita berdampingan dengan
makhluk-makhluk yang tidak nampak ataupun tidak kasat mata oleh kita. Nah, tadi pembahasannya tentang doa japa mantra yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Jadi persiapkan ya rekan-rekan semuanya, dicatat, siapkan penanya, siapkan bukunya, jangan sampai ketinggalan. Doanya ya ini, doanya harus dihafal atau ditulis ya, silakan dipersiapkan semuanya bahan-bahannya ya, pena, buku dan sebagainya. Nah, sekarang didengarkan dengan baik-baik, dengarkan dengan baik-baik ataupun japa mantranya ataupun doanya. Pertama, saat kita ingin menggunakan ilmunya atau ilmu ini, terlebih dahulu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca sholawat 3 kali ya. Baca sholawat 3 kali, lalu kita baca doanya. Jadi pertama ini saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kita baca doanya. Perhatikan dan catat doanya. Ya. Jadi doanya adalah doa bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu dari Jambi. Nah, catat, diperhatikan dengan baik-baik doanya dan dicatat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Doanya ini, umak cacat inten silur, patarak gunung saketi, upak rambai ratu aku, sambutlah engkau si ganjang-ganjang, makanan engkau lemak manis, bila engkau tak mau disumpah antara guru nenek saketi. Nah, itu doanya. Jadi perhatikan doanya ya tadi. Nah, harus diperhatikan benar-benar. Saya ulangi lagi. Umak cacat inten silur patarak gurung saketi, upak rombai ratu aku, sambutlah kau si ganjang-ganjang, makanan engkau lemak manis, bila engkau tak mau disumpah antara nenek guru saketi. Itu doanya ya, yang harus dihafal. Jadi dicatat ya doanya ataupun japa mantranya. Dan mudah-mudahan ya pengijazahan ilmu doa mancing yaitu dalam versi bahasa Melayu insya Allah bermanfaat dan berkah untuk rekan-rekan semuanya. Nah, itulah tadi sedulur ya, doanya sudah saya bacakan ya. Diperhatikan benar-benar, dan syarat-syarat ketentuan yang harus kalian jalankan ya harus dijalankan ya. Dari rumah berniat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya untuk mencari rezeki ya, mencari rezeki untuk anak bini ya, anak istri ya. Nah, itu kalau untuk memang kita kebutuhan kita sehari-hari ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari ya, niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah untuk anak dan istri. Nah, itu niat yang pertama. Yang lalu keduanya ya, syarat-syarat keduanya ya tadi ya, jika sudah sampai di lokasi jangan sampai berkata-kata kotor dan lain sebagainya. Harus bersikap sopan ya, jangan buang air sembarangan di tempat kita mancing ataupun lokasi yang kita sekiranya pinggir ataupun rawa yang jarang didatangi orang. Ya, karena tadi sudah saya bilang dari depan bahwasanya kita itu berhidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Jadi kalian sudah bukan rahasia lagi ya, itu sudah rahasia umum bahwasanya kita bersama ataupun hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang kiranya tidak nampak di mata kita. Nah, itu. Yang keduanya, lalu persiapkan alat-alat pancing kalian ya, alat-alat pancing kita dari jalan pancing segala macamnya, pokoknya peralatan semuanya kita persiapkan.
lalu siapkan umpan pancingnya, tentunya umpan pancing gitu. Lalu setelah itu umpannya kita bacakan ya minimal 3 kali ataupun 7 kali ataupun 9 kali ya, terserah dengan keikhlasan hati Anda ya, keikhlasan hati saudara-saudara kita ataupun semuanya. Nah, jika kita sudah membacanya dengan ikhlas dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa yang Anda bacakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi pengijazahan ilmu yang sudah saya sampaikan ya, ilmu mancing dalam versi bahasa Melayu ya. Jadi pertama baca dulu bismillah, salat Nabi 3 kali semuanya, lalu baca doanya semampunya 3 kali, minimal 3 kali, 7 kali ataupun 11 kali dan sebagainya, itu terserah. Yang penting dengan keikhlasan dan keyakinan Anda semuanya. Nah, itulah tadi ulasan tentang ilmu mancing. Mudah-mudahan sedulur semuanya, rekan-rekan saya dimanapun berada, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan. Mudah-mudahan dengan doa mancing dalam versi bahasa Melayu ini lebih bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Nah, dari saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan video-video saya yang berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, dan mudah-mudahan bisa diberikan keberkahan dengan Anda meng-like, meng-subscribe, dan meng-share. Itu adalah keberkahan bagi Anda untuk ilmu yang saya berikan. Nah, jadi Anda ijazahnya ya, Anda cukup membayarnya dengan subscribe, like, dan share. Jika perlu ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Mungkin kalau ada yang bisa saya jawab, insya Allah saya akan jawab. Jika tidak bisa saya jawab, ya nanti saya akan coba untuk jadikan saya PR, akan saya cari dan akan insya Allah saya akan jawab di kolom komentar, ataupun saya akan buatkan videonya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya perlu saya buatkan videonya. Dari saya mungkin tidak saya panjang lebarkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.